Wah, ini yang punya buku nih, sehat ya. Selamat. Ini yang suhunya. Suhu apa? Buku ini menarik sekali ya, entah karena saya melihat bahwa diplomat dari Fakultas Hukum kualitasnya baik dalam bisa menafsirkan apa yang menjadi kontrak bilateral. Ini saya kira ini adalah trik atau sesuatu yang akan disampaikan di balik layar tentang bagaimana proses diplomasi ini berjalan. Ya, ada beberapa hal karena sebagai diplomat kita juga sebagai duta bangsa dan tentu saja punya beberapa hal yang pendewasaan kita untuk bisa mengatasi permasalahan. Alamiah, ya pendidikan. Saya menambahkan lagi di dalam kurikulum di Kemlu itu, di Sekdilu. Ini ada teori yang dibuat oleh Prof. Gihik. Saya ambil dari pidato pengukuhan beliau, ya, bahwa syarat-syarat menjadi seorang negosiator yang handal. Ya. Nah, ini Prof. Gihik punya teori CLS, namanya teori critical legal studies. Jadi di situ menurut Prof. Gihik ada gini atau gini, kemudian ada trashing, ada demonstration. Nah, itu yang harus digunakan di dalam kita bernegosiasi dengan pihak lawan, pihak baik di forum bilateral, regional dan bilateral. Karena lawan-lawan politik kita seperti itu juga dalam kontrak-kontrak juga gitu saya kira. Karena di dalam kontrak-kontrak itu juga diperlukan negosiasi yang tangguh gitu ya. Nah, nanti saya mohon penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Baik, terima kasih Bu Dali. Terima kasih Bu Dali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Arif Harahap karena hari ini, mungkin beberapa hari yang lalu juga ya, di FISIP mungkin adanya peluncuran buku yang beliau tulis dengan judul Invisible Diplomacy. Ini tadi sudah disampaikan merupakan autobiografi, jadi catatan bagi seorang diplomat yang sudah berkarir sangat panjang dan merasakan asam dan garam, manis dan pahit dari dunia diplomasi. Nah, ini yang kalau kita baca ini dituangkan dalam buku yang beliau tulis ini. Jadi pertama saya menyampaikan selamat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari buku ini setelah membaca, terutama bagi generasi muda, supaya mereka juga seperti Pak Arif, mungkin yang belum diselesaikan oleh Pak Arif dalam dunia diplomasi ini bisa diteruskan oleh para generasi muda. Meskipun putra-putra beliau ini nggak ada yang jadi diplomat ya Pak ya, sama kayak orang tua saya. Biasanya memang keluarga diplomat anaknya nggak mau jadi diplomat. Jadi seperti itu. Tapi tentu sebagai anak diplomat kita patut bersyukur karena kita mendapatkan pengalaman dari berbagai negara dan kemudian juga bahasa dan lain sebagainya. Hanya saja setelah kita ini sudah besar seperti sekarang, tapi pada waktu masa menjalani kalau jadi anak diplomat itu yang paling berat. Ibu Lita juga merasakan, Ibu Lita ya, kita nggak punya sahabat. Silakan. Ya, saya melihat bahwa sesuai keilmuan saya, eksistensi suatu negara itu tidak lepas dari dinamika internal dalam negara dan juga eksternal. Nah, saya lihat di sini buku ini memberikan kita suatu gambaran tentang realita bagaimana mengharmonikan situasi eksternal dengan internal di negara kita. Dan itu membutuhkan suatu keahlian
yang dikembangkan dari bertahun-tahun membela kepentingan kita di dunia internasional sebagaimana ditunjukkan oleh Bapak Arif Sumantri Harahap ini. Adalah suatu kebanggaan buat saya bahwa saya bisa bertemu langsung dengan beliau di sini dan bisa mendapatkan tanda tangan dari beliau sehingga kami sebagai generasi yang jauh lebih muda dapat memperoleh kebijaksanaan serta pengalaman-pengalaman yang begitu berharga. Demikian. Terima kasih. Ya, 1, 2.